Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Ananda kelas 10 IPS 1, IPS 2 dan IPS 3 di SMA N2 Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Baik Ananda sekalian, pada pagi ini Bapak akan mencoba menjelaskan materi 1 atau bab 1, yaitu tentang pengetahuan dasar geografi. Baiklah Ananda semua, marilah kalian saksikan penjelasan dari Bapak, yaitu tentang pengetahuan dasar geografi. Tolong disimak dan diperhatikan ya Ananda, terima kasih. Baik Ananda sekalian, kelas 10 IPS 1, 2, dan 3. Di sini pada pertemuan pertama ini atau bab 1 ini Bapak akan mencoba menjelaskan yaitu tentang pengetahuan dasar geografi. Pada poin A, pengertian geografi secara umum, geografi adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Itu pengertian geografi secara umum. Sedangkan pengertian geografi, istilah geografi tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan graphien, atau geo artinya bumi dan graphien artinya lukisan. Dapat didefinisikan sebagai Jadi geografi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Secara umum, geografi bisa dilihat atas 3 fenomena. Yang pertama sekali tentang fenomena kependudukan, yang kedua fenomena persebaran fauna, dan yang ketiga fenomena iklim. Definisi geografi itu sendiri adalah tentang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Jadi itulah definisi geografi secara luas. Ada beberapa lagi pengertian geografi menurut para ahli. Bisa Anda lihat. Yang pertama sekali menurut Eratosthenes, yang kedua Claudius Ptolemaeus, yang ketiga menurut Immanuel Kant, yang keempat menurut Richard Huxton, yang kelima menurut Bintarton, yang keenam menurut Imade Ade Sandi, dan yang ketujuh menurut Ikatan Geografi Indonesia atau IGI. Jadi definisi geografi tersebut bisa kita ketahui menurut para ahli juga Ananda sekalian, bukan hanya pengertian geografi secara umum. Jadi geografi itu sendiri memiliki arti yang sangat luas. Sedangkan pendefinisi geografi secara umum tadi sudah dijelaskan, yaitu ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Objek studi geografi itu sendiri ada 2 Ananda sekalian. Yang pertama sekali yaitu objek material, yang kedua yaitu objek formal. Objek material geografi berkaitan dengan substansi materi yang dikaji. Maksudnya di sini adalah bidang ilmu yang satu dan yang lain dapat memiliki substansi objek yang hampir sama atau bahkan sama. Sedangkan objek formal geografi itu sendiri berkaitan dengan pendekatan atau cara pandang yang digunakan dalam menganalisis substansi atau objek material tadi Ananda sekalian. Objek material geografi sendiri terbagi atas 5 bagian. Yang pertama yaitu litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan yang membentuk bentang alam seperti pegunungan, plato, dataran rendah, dan lapisan tanah. Yang kedua objek material geografi yaitu biosfer. Biosfer adalah lapisan kehidupan, di mana tempat kita hidup sekarang ini merupakan lapisan biosfer yang meliputi kehidupan binatang dan tumbuhan serta
Dan yang ketiga, objek material geografi itu sendiri adalah atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang membentuk iklim dan cuaca. Yang keempat yaitu hidrosfer. Objek material geografi yaitu hidrosfer adalah lapisan air, antara lain sungai, laut, danau, dan air tanah, dan lain-lain. Sedangkan objek material geografi yang kelima yaitu antroposfer. Antroposfer adalah dinamika penduduk seperti manusia dan kehidupannya di permukaan bumi, termasuk jumlah penduduk, sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Objek material juga menjadi bidang kajian bagi disiplin ilmu lain seperti ilmu geologi, hidrologi, biologi, fisika, kimia, dan ilmu disiplin yang lain. Oleh sebab itu, untuk membedakan ilmu yang satu dengan ilmu yang lain dapat dilakukan dengan mengkaji objek formalnya. Selanjutnya, setelah kita mengkaji yang namanya objek material, kita akan mengkaji objek formal. Objek formal geografi adalah cara pandang atau pendekatan dan berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi. Gejala tersebut baik berupa keadaan fisik maupun keadaan sosialnya. Pendekatan-pendekatan tersebut dikenal dengan pendekatan keruangan atau spatial approach. Selain itu, dalam geografi juga dikenal dengan pendekatan ke lingkungan atau ecological approach dan pendekatan kompleks wilayah atau regional complex approach. Objek formal inilah yang membedakan geografi dengan ilmu lainnya. Sebagai contoh, objek material batuan sedimen dikaji dalam ilmu geologi dan geografi. Kajian geologi menjelaskan tentang proses terjadinya batuan sedimen, struktur dan komposisinya. Sedangkan kajian geografi menjelaskan tentang persebaran batuan sedimen yang ada di permukaan bumi berdasarkan pendekatan keruangan, ekologi, dan regional. Ini objek studi geografi. Yang pertama objek material atmosfer, hidrosfer, objek material biosfer, objek material antroposfer. Sedangkan objek formal yaitu tadi tentang sudut pandang mengkaji fenomena geosfer dengan menganalisis seluruh fenomena geosfer pada suatu ruangan tertentu. Selanjutnya objek formal ke lingkungan atau biasa disebut dengan ecological approach, yaitu mempelajari suatu tempat dalam kaitannya dengan komponen-komponen biotik dan abiotik yang ada di dalamnya. Selanjutnya objek formal kewilayahan atau regional complex approach, yaitu mempelajari persamaan dan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada poin C, yaitu ruang lingkup geografi. Ada 3 ruang lingkup yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi, yang kedua interaksi manusia dengan lingkungan fisik, yang ketiga yaitu kajian terhadap suatu wilayah atau region. Ini bisa kita lihat cabang-cabang ilmu geografi, ada geologi, klimatologi, hidrologi, biogeografi. Dan geografi tersebut terbagi atas 4 unsur utama atau cabang utama. Yang pertama geografi fisik, yang kedua geografi manusia, yang ketiga geografi teknis, yang keempat geografi regional. Itu ruang lingkup dalam pembelajaran geografi. Selanjutnya kita masuk kepada konsep geografi. Dalam mengkaji peristiwa dalam ruang, geografi selalu menggunakan konsep atau yang dinamakan dengan konsep geografi. Menurut Nursid Suma Atmaja, konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Sementara itu, Ikatan Geografi Indonesia merumuskan 10 konsep geografi. Sedangkan pengertian konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Ada 10 konsep yang dirumuskan oleh Ikatan Geografi Indonesia. Yang pertama sekali yaitu konsep lokasi, yang kedua konsep jarak,
Yang ketiga, konsep keterjangkauan. Yang keempat, konsep kemudahan, konsep morfologi. Yang kelima, konsep interaksi dan interpedensi. Yang keenam, konsep keterkaitan keruangan. Yang ketujuh, konsep pola. Yang kedelapan, konsep aglomerasi. Yang kesembilan, konsep nilai kegunaan. Yang kesepuluh, konsep diferensiasi area. Itulah 10 konsep geografi. Selanjutnya pendekatan geografi, yaitu sudut pandang untuk mengkaji fenomena geografi dari topik tertentu yang menjadi perhatian. Pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan pada geografi adalah pendekatan keruangan atau spatial approach, pendekatan analisis kelingkungan atau pendekatan geologi, dan pendekatan analisis kompleks wilayah. Itu pendekatan-pendekatan yang dapat kita laksanakan pada kajian ilmu atau ruang lingkup geografi. Sedangkan prinsip geografi, ada 4 prinsip yang tidak terlepas dari ilmu geografi. Yang pertama sekali yaitu prinsip persebaran, di mana fenomena yang tersebar di muka bumi dikaji atas persebarannya. Yang kedua, prinsip interrelasi atau hubungan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu prinsip korologi, yaitu prinsip yang memadukan persebaran, interrelasi, dan deskripsi, yaitu menggabungkan atau memadukan bagaimana cara persebarannya, bagaimana hubungannya, dan bagaimana deskripsinya. Sedangkan prinsip deskripsi tadi yaitu menyajikan fenomena-fenomena geografi dalam bentuk peta atau dalam bentuk suatu data. Itulah prinsip-prinsip yang terdapat pada kajian geografi. Selanjutnya kita masuk kepada aspek-aspek geografi. Ada aspek fisik, ada aspek sosial. Dan pada aspek fisik kita akan mengkaji tentang kondisi tanah, kondisi udara, dan kondisi air. Dan juga kita pada aspek sosial akan mengkaji tentang kehidupan manusia di muka bumi serta dinamika yang terjadi di muka bumi. Dan itulah bagian-bagian dari materi tentang pengetahuan dasar geografi yang harus kita pahami dan kita kuasai, sehingga nantinya kita bisa dapat memahami apa itu geografi, apa itu yang dikaji dalam ilmu geografi, apa saja itu objek studi yang dipelajari di geografi, apa saja ruang lingkup geografi, dan konsep seperti apa yang dipelajari di geografi. Dan juga apa saja pendekatan-pendekatan yang dapat kita lakukan pada kajian geografi, dan bagaimana aspek-aspek geografi tersebut dapat membentuk suatu ruang lingkup dalam kajian geografi. Itu yang harus kita pahami. Jadi itulah materi-materi yang akan kita pelajari pada bab 1 ini. Bapak harap kepada ananda sekalian untuk dapat belajar memahami poin-poin penting tadi. Dan Bapak rasa untuk hari ini cukup pertemuan kita pada bab 1 ini, dan akan kita ulang dan akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, sehingga nantinya kita bisa paham apa saja pengetahuan dasar yang harus kita pahami tentang geografi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.